Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Anak-anak ibu semua, kelas 9A sampai 9K yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Harapan ibu, semoga kalian dan kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Walaupun pembelajaran kita masih dalam daring di masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Anak-anak ibu semua, hari ini kita masuk ke materi bab 2, yaitu persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Seperti biasa, anak-anak ibu dibimbing oleh Ibu Hajah Zulfia Murni, ibu sendiri, Ibu Sri Agus Isnawati, Ibu Endang Suyatni, dan Bapak Arsuni. Nah, untuk pertemuan hari ini, anak-anak ibu akan belajar bersama Ibu Zulfia Murni. Nah, sekarang kita mulai materi persamaan kuadrat. Materi kita pada hari ini tentang persamaan kuadrat adalah pengertian persamaan kuadrat, akar atau penyelesaian persamaan kuadrat, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Untuk pengertian persamaan kuadrat, ini bisa kita lihat dari contoh. Lihat pada slide. Seorang pemain golf memukul bola dengan kecepatan 40 meter per sekon, sehingga bola melambung ke udara. Tinggi H meter bola setelah T detik dilambungkan dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, yaitu G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga diperoleh rumus H sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat, di mana 5T kuadrat diperoleh dari setengah GT kuadrat. Jika ketinggian bola mencapai 35 meter, dapatkah kalian menentukan waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian tersebut? Nah, anak-anak ibu semua, kalian nanti akan bisa menjawab soal ini apabila kalian sudah memahami tentang persamaan kuadrat. Baiklah, sekarang simak dengan baik, fokus, konsentrasi, supaya bisa memahami nantinya. Untuk pengertian persamaan kuadrat, itu dapat dilihat. Persamaan kuadrat dalam X secara umum dapat ditulis dalam bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A, B, C anggota bilangan real atau bilangan nyata, dan A tidak sama dengan 0. Kenapa? Jika A sama dengan 0, maka koefisien X kuadrat itu adalah 0, sehingga X kuadratnya hilang, tidak ada. Maka persamaan berubah menjadi persamaan linier, bukan lagi persamaan kuadrat. Maka syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Nah, dengan demikian bentuk AX tambah BX plus C sama dengan 0. Nah, dengan A tidak sama dengan 0 merupakan bentuk umum atau bentuk baku persamaan kuadrat. Nah,
di mana A sebagai koefisien dari E kuadrat, B sebagai koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Bentuk umum atau bentuk persamaan kuadrat dalam X adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Tadi diingat syaratnya A atau koefisien X itu tidak E kuadrat itu tidak boleh sama dengan 0, dan A, B, C itu anggota bilangan real atau bilangan nyata. Sekarang untuk contoh, perhatikan. Di sini ada contoh 1, X kuadrat tambah 3X kurang 4 sama dengan 0. Nah, kita lihat koefisien dari X kuadrat atau tadi disebut A itu nilainya adalah 1. Koefisien dari X yang tadi simbolnya B adalah 3. Nah, C atau konstantanya adalah negatif 4. Sehingga dengan melihat persamaan kuadrat, bentuk persamaan kuadrat, kita bisa nanti menentukan berapa nilai A, nilai B, nilai C dari persamaan tersebut. Yang kedua, bentuk 3X kuadrat tambah 5X sama dengan sama dengan 0, maka A sebagai koefisien X kuadrat adalah 3, B sebagai koefisien X adalah 5, dan C-nya adalah 0. Contoh 3, negatif X kuadrat tambah 8 sama dengan 0. Maka nilai dari A atau koefisien dari X kuadrat adalah negatif 1. Koefisien dari B atau BX tadi, tidak ada BX di sini, maka koefisien koefisien X atau nilai B adalah 0. Dan nilai C-nya adalah 8. Perhatikan contoh 2 dan 3 di atas merupakan bentuk persamaan kuadrat yang tidak lengkap. Nah, tapi dia juga disebut sebagai persamaan kuadrat. Contoh 1 merupakan bentuk persamaan kuadrat yang lengkap. Kita lihat contoh soal lagi. Persamaan X kuadrat kurang 1 sama dengan 2 kali X kurang 3 memiliki bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, sekarang kita diminta menentukan nilai A tambah B tambah C itu nanti sama dengan berapa. Lihat pembahasan. Dari soal X kuadrat kurang 1 sama dengan 2 kali X kurang 3, kita akan rubah dia menjadi mengarah ke bentuk umum. Bentuk umum, semua suku itu berada di ruas kiri dan ruas kanannya 0. Artinya bentuk persamaan ini akan kita rubah dulu menjadi bentuk umum, yaitu AX plus BX plus C sama dengan 0. Nah, sekarang X kuadrat kurang 1 sama dengan 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 3, negatif 6. X kuadrat kurang 2X, kurang 1, tambah 6 sama dengan 0. Artinya, merubah bentuk ini, lihat, ke bentuk ini, itu artinya kedua ruas kita perlakukan sama. Kedua ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikurang dan ditambah, dikurang dengan 2X dan ditambah dengan 6. Nah, sehingga atau kalau kalian mau cepat, istilah kalian itu pindah ruas. Jadi semua bilangan di ruas kanan dipindahkan ke ruas kiri. Tapi itu bukan merupakan proses matematikanya, hanya cara cepat menurut kalian ya. Nah, sekarang
2 pindah ke kiri, 2x ke kiri menjadi negatif 2x. Negatif 6 dipindah ke ruas kiri menjadi positif 6. Maka bentuknya menjadi x kuadrat kurang 2x kurang 1 tambah 6 sama dengan 0. Sehingga yang sejenis sukunya kita bisa gabungkan, kita tulis menjadi x kuadrat kurang 2x tambah 5. Dari mana tambah 5? Yaitu negatif 1 tambah 6. Ruas kanannya sudah menjadi 0. Nah, sehingga bentuk umum persamaan kuadrat sudah kita peroleh, x kuadrat kurang 2x tambah 5 sama dengan 0. Nah, dari bentuk umum ini kita sudah bisa menentukan nilai A berapa, B berapa, C berapa. Nah, nilai A itu adalah koefisien dari x kuadrat, A-nya nilainya 1. Nilai B itu merupakan koefisien dari x, nilainya negatif 2. C-nya adalah 5. Maka A tambah B tambah C sama dengan 1 tambah negatif 2 tambah 5. Hasilnya 4. Sekarang lihat contoh berikut. Kita akan menentukan koefisien x dari persamaan x tambah 3 per x kurang 1 sama dengan 2. Berapa koefisien x nantinya? Nah, sekarang kita lihat pembahasan. X tambah 3 per x kurang 1 sama dengan 2. Kalikan dengan x kurang 1. Yang mana yang dikalikan dengan x kurang 1? Yaitu kedua ruas. Ruas kiri kita kali dengan x kurang 1. Ruas kanan juga kita kali dengan x kurang 1. Akhirnya hasilnya menjadi x dikali x kurang 1 tambah 3 sama dengan 2 dikali x kurang 1. Hasilnya x kuadrat kurang x tambah 3 sama dengan 2x kurang 2. Hasilnya x kuadrat kurang 3x tambah 5 sama dengan 0. Nah, kenapa ini menjadi x kali x kurang 1 tambah 3? Ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, 2 suku di ruas kiri, 1 suku di ruas kanan. Nah, semua suku kita kali dengan x kurang 1. Sehingga x dikali x kurang 1 dan 3 per x kurang 1 dikali x kurang 1 tinggal 3. 2 dikali x kurang 1. Kemudian kita selesaikan. Ibu rasa anak-anak sudah tahu cara mengalihkan dua suku dalam bentuk aljabar. X kali x kuadrat, x kali negatif 1 sama dengan negatif x tambah 3 sama dengan 2 dikali x itu 2x, 2 kali negatif 1 negatif 2. Nah, sekarang kita kelompokkan semua suku ke kiri sehingga di kanan, di ruas kanan menjadi 0. Jadi kedua ruas dikurang dengan 2x ditambah dengan 2. Nah, sehingga x di ruas kiri x kuadrat dikurang menjadi kurang 3x. Dari mana dapat 3x? Ini ada negatif x. 2x di kiri menjadi negatif 2x. Sehingga negatif x kurang 2x hasilnya negatif 3x. 3 ditambah 2
sama dengan 5. Sehingga ruas kiri hasilnya X kuadrat kurang 3X tambah 5. Ruas kanan menjadi 0. Dari bentuk umum tersebut dapat kita lihat nilai koefisien X kuadratnya yaitu A sama dengan 1, nilai koefisien X B sama dengan negatif 3, C-nya 5. Pertanyaannya tadi adalah tentukan koefisien X. Koefisien X, lihat, bukan X kuadrat tetapi koefisien X, yaitu B sama dengan negatif 3. Oke, sekarang perhatikan lagi, kita akan menentukan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat, yang bentuk umumnya tadi adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, artinya mencari nilai X yang memenuhi persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat atau pernyataan yang benar. Nah, untuk persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, pengganti variabel X yang dicari harus memenuhi syarat jika disubstitusikan atau dimasukkan pada persamaan tersebut menjadi kalimat benar. Pengganti variabel X yang demikian disebut akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Perhatikan lagi, akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Jika ada X sama dengan P, artinya nilai X itu sama dengan P, anggota bilangan real yang memenuhi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 bernilai benar, maka X sama dengan P disebut penyelesaian atau akar dari persamaan kuadrat itu. Sedangkan jika X sama dengan P elemen bilangan real yang tidak memenuhi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka dia akan bernilai salah. Maka X sama dengan P tersebut disebut bukan penyelesaian atau bukan akar persamaan kuadrat itu. Nah, contoh. Diberikan persamaan kuadrat, X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Untuk X sama dengan negatif 1, maka negatif 1 kita substitusikan ke X, atau X itu kita ganti nilainya dengan negatif 1, sehingga menjadi negatif 1 kuadrat dikurang 2 kali negatif 1 kurang 3 sama dengan 0. Sehingga hasilnya 1 tambah 2 kurang 3 sama dengan 0. Maka dia akan bernilai benar. Artinya, jika X pada persamaan kuadrat tersebut kita ganti dengan negatif 1, maka akan menghasilkan pernyataan yang benar. Untuk X sama dengan 2, sekarang kita coba substitusikan X sama dengan 2 ke persamaan kuadrat tadi, yaitu 2 kuadrat kurang 2 kali 2 kurang 3 sama dengan 0. Nah, sehingga hasilnya 4 kurang 4 kurang 3 sama dengan 0. Ternyata bukan, karena ruas kiri hasilnya negatif 3, ruas kanan 0. Nah, maka X sama dengan 2 ini akan membuat persamaan kuadrat tersebut akan bernilai salah. Jadi, berdasarkan contoh di atas, X sama dengan negatif 1 disebut akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Dan X sama dengan 2 disebut bukan akar persamaan kuadrat X dari X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0.
Jadi yang mana di sini merupakan akar atau penyelesaiannya, yaitu X sama dengan negatif 1. Sekarang untuk penyelesaian persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Kalimat terbuka P Q sama dengan 0, artinya P kali Q sama dengan 0. Sebelum kita membahas cara penyelesaian persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, terlebih dahulu selidikilah hal-hal berikut. Yang pertama, jika Q tidak sama dengan 0, berapakah pengganti P agar P kali Q sama dengan 0 menjadi kalimat yang benar? Untuk menjawabnya, maka nilai P atau pengganti P itu adalah 0. Jika P tidak sama dengan 0, berapakah pengganti Q agar P kali Q sama dengan 0 menjadi kalimat yang benar? Jawabannya Q sama dengan 0. Jadi kalau yang A, Q, jika Q tidak sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 0. Yang kedua, jika P tidak sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan 0. Yang ketiga, C, jika P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0, apakah PQ sama dengan 0? Artinya, apakah P kali Q nanti hasilnya 0? Dapat menjadi kalimat yang benar? Jawabannya iya. Jika kedua-dua bilangan itu kita kalikan, kalau kedua bilangan itu 0, maka hasilnya akan 0. Jika salah satu saja yang 0, yang lain bukan 0, maka hasilnya juga 0. Nah, tapi jika kedua-duanya tidak 0, maka hasilnya juga tidak 0. Berdasarkan ketiga hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jika P dan Q sembarang bilangan nyata dan P kali Q sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Atau P dan Q kedua-duanya adalah 0. Kalimat P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0 atau P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0 dalam matematika dapat ditulis P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Kata atau di sini berarti boleh salah satu bernilai 0 atau kedua-duanya bernilai 0. Nah, kesimpulan dari penelaahan di atas akan kita gunakan sebagai tahapan penting dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk sembarang bilangan real P dan Q selalu berlaku jika P, Q anggota bilangan real dan P kali Q sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Kita lihat contoh soal. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. 1. 2 kali X tambah 5 sama dengan 0. Untuk jawabannya, 2 kali X tambah 5 itu sama dengan 2 kali, P kali Q. Nah, P kali Q sama dengan 0. Sehingga 2 sama dengan 0 atau X tambah 5 sama dengan 0. Sehingga X diperoleh negatif 5. Nah, lihat di sini tadi. Ya, 2 dikali X tambah 5 sama dengan 0. 2 sebagai P, X tambah 5 sebagai Q. Artinya P kali Q sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 5. Contoh yang kedua, 4X kali 2X kurang 3 sama dengan 0. Lihat di sini 4X sebagai P,
dalam kurung 2X kurang 3 sebagai Q. Artinya P kali Q sama dengan 0. Sehingga 4X sama dengan 0 atau 2X kurang 3 sama dengan 0. 4X sama dengan 0, maka X-nya 0/4 atau 0. Nah, untuk yang satunya 2X kurang 3 sama dengan 0. Sehingga 2X sama dengan 3. X sama dengan 3/2. Maaf, ini 3/2 ya anak-anak. Jadi penyelesaiannya adalah untuk nomor 2, X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 3/2. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Pada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, jika bentuk AX plus BX plus C dapat difaktorkan, maka persamaan bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan cara memfaktorkan bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan dilakukan dengan menggunakan sifat distributif. Jika P, Q anggota bilangan real dan P kali Q sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Sifat di atas dapat digunakan setelah bentuk AX kuadrat plus BX plus C difaktorkan, di mana bilangan di ruas kanan haruslah 0. Contoh, tentukan penyelesaian dari persamaan 3X tambah 1 kali X kurang 1 sama dengan 2X kurang 2 kuadrat. Untuk menjawab, 3X tambah 1 kali X kurang 4 sama dengan 2X kurang 2 kuadrat. Ibu rasa kalian semua bisa mengalihkan, yaitu 2X kurang 2 kuadrat. Jadi perkalian 2 suku pada bentuk aljabar. Nah, sehingga kita mengalihkan 3X kali X, 3X kuadrat, 3X kali negatif 1, negatif 3X, 1 kali X sama dengan X, 1 kali negatif 1 sama dengan negatif 1. Sama dengan 2 kali 2X, sama dengan 4X kuadrat. Dari mana dapat 4X kuadrat? Yaitu 2X dikuadratkan 4X kuadrat, kemudian 2 kali 2X kali negatif 2. Nah, sini sudah ada negatifnya, kemudian ditambah negatif 2 kuadrat atau 2 kuadrat. Sehingga bentuknya menjadi yang luas kanan A kurang B dikuadratkan sama dengan A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Hasilnya adalah setara dengan 3X kuadrat kurang 2X kurang 1. Dari mana kurang 2X? Yaitu negatif 3X tambah X. Negatif 2X. 4X kuadrat. Ini hasil perkalian dari 2X dikuadratkan, yaitu 4X kuadrat. Nah, negatif 8X diperoleh dari negatif 2 kali 2X kali 2. Negatif 8X. 2 kuadrat sama dengan 4. Setara hasilnya dengan 3X kuadrat kurang 4X kuadrat kurang 2X tambah 8X kurang 1 kurang 4 sama dengan 0. Artinya luas kanan dihilangkan semua atau menjadi 0 dengan cara menambah, mengurang dengan bilangan yang sejenis. Nah, atau pindahkan ruas kanan ini semua ke ruas kiri dengan tandanya berubah. Hasilnya adalah negatif X kuadrat tambah 6X kurang 5 sama dengan 0.
Dari mana negatif X kuadrat? Yaitu dari 3X kuadrat kurang 4X. Hasilnya 3X kuadrat kurang 4X kuadrat, hasilnya negatif X kuadrat. Negatif 2X tambah 8, hasilnya 6X. Negatif 1 kurang 5, hasilnya negatif 5. Sama dengan 0. Jadi ruas kanan semua sudah 0. Maka ini merupakan bentuk umum persamaan kuadrat. Sehingga kita bisa kedua ruas dikali dengan negatif 1. Maka negatif X kuadrat tambah 6X kurang 5 sama dengan 0. Jadi dikali dengan negatif 1 menghasilkan X kuadrat kurang 6X tambah 5 sama dengan 0. Bentuknya sudah membentuk persamaan umum kuadrat. Nah, sekarang kita akan memfaktorkan. Bagaimana cara memfaktorkan? Kita akan memfaktorkan, caranya koefisien dari X kuadrat kita kalikan dengan 5 atau 1 kita kalikan dengan 5, itu adalah 5. Kemudian jika kita faktorkan menjadi 2 faktor, di mana kedua faktor tersebut jika kita jumlahkan hasilnya negatif 6. Sehingga bisa diperoleh 5, hasil kali dari 1 dan 5 tadi 5. Kalau kita faktorkan berapa kali berapa, hasilnya 5. Kemudian kedua bilangan tersebut jika kita jumlahkan hasilnya negatif 6. Maka bilangan yang tepat adalah negatif 1 dan negatif 5. Sehingga diperoleh faktornya menjadi X kurang 5 dikali X kurang 1. X kurang 5 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 5. Karena ini X yang pertama boleh dikasih simbol X1 sama dengan 5. Atau X kurang 1 sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 1. Atau X2 sama dengan 1. Akar atau penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 1. Jadi, himpunan penyelesaian dari soal di atas adalah 5,1 atau 1,5. Jadi, dapat kita lihat, dapat kesimpulan cara memfaktorkan bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka kita buat dia dalam perkalian 2 suku. Nah, menjadi AX tambah B dikali AX tambah I dibagi A. Nah, A itu sebagai koefisien dari X kuadrat tadi. Nah, bagaimana cara mendapatkan P dan Q? Nah, P dan Q itu merupakan hasil perkalian dari koefisien X kuadrat dengan C. Jika kita jumlahkan dia menghasilkan B. Jadi A dikali C sama dengan B. Kemudian jika A dikali C sama dengan P kali Q. Kemudian P dan Q ditambahkan menjadi B. Contoh berikut, perhatikan. 1, X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Maka kita akan memfaktorkan menjadi koefisien dari X kuadrat tadi 1. Yaitu A-nya 1, C-nya 6. Nah, 1 kali 6, 6. 6 kita faktorkan menjadi 2 bilangan.
bisa 1 dan 6, bisa 2 dan 3. Tetapi jika kita jumlahkan hasilnya 5. Berarti 2 dan 3. Kalau 1 dan 6 kita jumlahkan menjadi 7. Kalau salah satunya negatif, maka hasilnya misalnya 6-nya negatif, 1-nya positif. Jika dijumlahkan akan hasilnya negatif, sementara di sini positif. Nah, sekarang kalau kita ambil 6-nya positif, 1-nya negatif. Kalau kita jumlahkan tadi hasilnya positif 5. Tetapi kalau kita kalikan dia akan menjadi negatif 6. Nah, maka faktor yang lebih tepat adalah negatif 2 dan negatif 3. Kenapa? Negatif 2 dan 3. 2 dan 3 kalau kita kalikan hasilnya 6, kalau kita tambahkan hasilnya 5. Sehingga faktornya menjadi X tambah 2 dikali X tambah 3 sama dengan 0. Dan X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2. X tambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3. Contoh yang kedua. 3X kuadrat tambah 2X kurang 8 sama dengan 0. Maka 3X tambah 4 kali 3X kurang 6 dibagi 3. Jadi P dan Q-nya tadi kita peroleh 4 dan negatif 6. Dari mana dapat 4 dan negatif 6? Yaitu 3 kali negatif 8 kita faktorkan, hasilnya negatif 3 kali negatif 8 hasilnya negatif 24. Kemudian kedua bilangannya P dan Q-nya jika kita jumlahkan hasilnya negatif 2, yaitu 4 dan negatif 6 dikalikan hasilnya negatif 24 dijumlahkan hasilnya negatif 2. Sehingga ya ruas kanannya tetap 0. Sehingga hasilnya adalah 3X tambah 4 sama dengan X kurang 2. 3X tambah 4 kali X kurang 2 sama dengan 0. Nah, diperoleh 3X tambah 4 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 4/3. X kurang 2 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya adalah X1 negatif 4/3 atau X2 2. Contoh 3. 2X kuadrat kurang 7X tambah 6 sama dengan 0. Maka 2X kurang 3 kali 2X kurang 4. Kemudian dibagi 2. 2-nya tadi koefisien dari X kuadrat. Kemudian negatif 3 dan negatif 4 itu diperoleh dari faktor dari 2 kali 6. 2 kali 6, 12. Kita faktorkan menjadi 2 suku. Kemudian jika kita jumlahkan hasilnya negatif 7. Yaitu A kali C-nya 12, kemudian kita faktorkan menjadi 2 bilangan yaitu PQ. Jika kita jumlahkan hasilnya B yaitu negatif 7. Maka bilangan yang dapat kita ambil adalah negatif 3 dan negatif 4. Maaf, ini salah ketik, ini negatif 4. Jadi 2X kurang 3 sama dengan 0, 2X sama dengan 3, maka X sama dengan 3/2. Atau X kurang 2 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 2. Oke, baik anak-anak, materi kita buat hari ini cukup sekian. Untuk materi minggu depan akan dilanjutkan oleh Ibu Endang Suyatmi. Nah, baik, mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan hari ini bisa kalian pahami.
Jika masih ada yang belum paham, silahkan nanti boleh bertanya kepada temannya yang sudah paham, atau bisa juga tanya langsung kepada Bapak Ibu Guru yang mengajar. Demikian saja materi yang Ibu sampaikan hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada salah-salah dalam Ibu berucap, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.